Hai guys, balik lagi sama aku Ika. Kali ini aku mau berbagi tips ke kalian gimana caranya kalian bisa lulus interview Shopee walaupun kalian gak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya. Nah, jadi walaupun kalian sebelumnya gak punya pengalaman kerja, kalian gak perlu minder ataupun pesimis. Sama kalian yakin bahwa kalian mampu untuk posisi yang kalian lamar, maka kalian harus percaya diri dan optimis. Di sini aku akan kasih beberapa tips. Yang pertama, pelajari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat sesi interview. Nah, untuk pertanyaan yang mungkin muncul itu kalian bisa cari di YouTube, kalian bisa cari di Google atau di blog. Biasanya ada beberapa orang yang ngebagiin pengalaman interviewnya dan ngasih gambaran kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ditanyain selama sesi interviewnya berlangsung. Nah, dengan kalian mengetahui prediksi pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, kalian akan lebih siap dan kalian tuh bisa memilih jawaban yang terbaik yang bisa kalian berikan pada saat interview nanti. Kalau misalnya kalian udah punya daftar pertanyaannya, kalian bisa tulis, terus nanti kalian bisa coba cari tahu kira-kira jawaban apa sih yang bagus untuk pertanyaan itu. Bisa menurut opini kalian atau kalian bisa juga cari referensinya di Google untuk menjawab pertanyaannya. Nah, yang kedua itu cari info sebanyak mungkin tentang Shopee dan tentang posisi yang kalian lamar. Jadi kalau misalnya kalian gak pernah punya pengalaman nih, tapi kalau misalnya kalian tahu benar-benar paham tentang posisi yang kalian lamar, detail pekerjaannya nanti akan seperti apa, itu tuh pasti akan memberikan nilai plus buat kalian. Dan itu juga menunjukkan kalau kalian itu tuh benar-benar serius dan benar-benar memahami posisi yang kalian lamar gitu. Jadi nantinya ketika kalian bekerja, kalian enggak bingung gitu karena kalian udah tahu kira-kira nanti di kerjaan itu bakal ngapain. Nah, untuk cari tahu tentang detail pekerjaan dari posisi itu, kalian bisa cari referensinya di mana aja. Kalian bisa cari di YouTube, kalian bisa cari di Google. Yang penting kalian tuh benar-benar paham. Dan biasanya pada saat kalian melamar itu kan udah dijelasin juga ya, udah dikasih beberapa poin-poin nanti kalau misalnya di posisi ini kalian tugasnya itu akan seperti apa gitu. Nah, itu tuh kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik juga supaya nanti ketika interview kalian itu tuh bisa menjawab dengan lancar dan bisa meyakinkan HR ataupun user. Yang ketiga, kalian bisa ceritakan pengalaman organisasi kalian atau pengalaman magang kalian selama kuliah. Kan biasanya pada saat sesi interview, apalagi kalau misalnya interviewnya bareng-bareng ya, jadi nggak cuma kalian aja, itu kan mungkin akan ada pertanyaan tentang seputar pengalaman kerja. Nah, kalau kalian sendiri kan nggak punya, tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman magang, itu bisa banget kalian ceritain. Atau misalnya kalian punya pengalaman organisasi, itu juga bisa kalian ceritain. Kira-kira kalian di organisasi itu ngapain aja, dan kalian tuh bisa nonjolin kira-kira pengalaman atau kemampuan apa yang kalian dapatkan dari pengalaman kalian sebelumnya, pengalaman organisasi atau pengalaman magang yang tentunya tuh bisa menunjang nanti kalau misalnya kalian keterima di sana gitu. Nah, yang keempat itu bersikap sopan dan ramah selama proses interview. Kalau dulu kan untuk proses interviewnya sendiri kan itu offline ya. Kalau sekarang mungkin online atau mungkin udah ada juga yang offline. Nah, biasanya aku kalau misalnya ngehadirin interview, itu pada saat aku ketemu sama HR atau sama user, itu aku akan berusaha bersikap seramah mungkin. Nunjukin kalau misalnya kita tuh seneng gitu karena udah diundang buat interview di sana. Kalau misalnya kalian nervous pada saat interview, itu kan biasa ya. Kadang aku juga suka nervous gitu. Biasanya tuh aku nervous itu kalau misalnya di jalan mau ke lokasi interview. Tapi pada saat interview aku tuh berusaha untuk buang gugup aku berusaha untuk buang kayak keraguan aku, dan aku tuh berusaha untuk kayak yakin sama diri sendiri, bismillah,
dan ya udah gitu, berusaha untuk menjadi diri sendiri. Pertanyaan yang diberikan ya kita jawab memang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kan kita juga enak gitu menjawabnya. Nah pokoknya yang penting itu adalah attitude ya. Penting itu adalah sikap. Terlepas dari nanti kita bakal diterima atau enggak, bersikap baik itu adalah sesuatu yang selalu aku tekankan. Karena kalaupun misalnya aku nggak keterima di posisi itu, misalnya dari usernya nggak mau atau gimana gitu ya, yang penting aku berusaha untuk bersikap baik. Siapa tahu dengan attitude kita yang baik itu akan ada kesempatan yang lain yang diberikan untuk kita gitu. Walaupun mungkin kita nggak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, atau kita nggak pernah punya pengalaman di bidang yang sama dengan posisi yang kita lamar, selama kita punya sikap yang baik, maka mungkin itu akan menjadi awal yang baik juga untuk kita kedepannya dalam menemukan pekerjaan yang terbaik untuk kita. Dan selama kalian udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, apapun hasilnya, itu pasti adalah yang terbaik buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah berusaha nih terbaik, tapi kalian ternyata belum dapat apa yang kalian mau, bukan berarti itu karena kesalahan kalian. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar menanti kalian, sehingga kalian enggak keterima dulu di situ gitu. Jadi ditutup pintu yang itu karena ada pintu lain yang lebih baik dan lebih bagus untuk kalian gitu. Mungkin segitu dulu dari aku. Yang penting tetap semangat dan jangan menyerah. Misalnya kalian ngerasa tips yang aku kasih bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga kalian bisa segera mendapatkan kabar baik dan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian ada yang pengen aku bahas di video selanjutnya, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.